itu merilis aplikasi versi terbaru dari yang sebelumnya sudah ada. Jadi ada beberapa penyesuaian memang yang tujuannya untuk menyempurnakan sistem itu sendiri. Baik, sebentar lagi kita akan memperdalam pemahaman kita tentang hal ini, tentang SIA versi 2 gitu ya, mungkin Bapak Ibu sering menyebutnya. Dalam hal ini nanti kita akan mendapatkan wawasan yang berharga dari seorang tenaga ahli. Di sini ada Mbak Olsafira Aksa Pratama, mungkin lebih akrab dipanggil Mbak Sasa, begitu ya Pak Bu. Nanti mungkin ketika sesi diskusi, ya, tanya jawab dan lain-lain, mungkin nanti jangan bingung karena mungkin namanya memang Olsafira Aksa Pratama, tapi panggilannya Sasa seperti itu. Sebelum saya mempersilahkan Mbak Sasa, izinkan saya memberikan beberapa panduan singkat terkait bagaimana webinar ini nanti akan berlangsung. Jadi pertama-tama nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Mbak Sasa sesuai dengan topik, seperti biasa ya Bapak Ibu. Kemudian akan ada sesi tanya jawab di mana Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pemikiran Bapak dan Ibu sekalian di sesi-sesi tertentu. Jadi, mungkin nanti bisa jadi Mbak Sasa akan membuka sesi tersebut, sesi tanya jawab, sesi diskusi di tengah-tengah materi. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebelum apa yang ingin ditanyakan itu malah kelupaan gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh gitu. Nanti kalau semisal eh, Mbak Sasa membuka sesi tersebut bisa langsung dimanfaatkan seperti itu. Terakhir nanti akan ada juga informasi terkait narasumber gratis untuk pembahasan nilai indeks SPBE bersama tim koordinasi seperti yang sudah-sudah. Jadi mungkin Bapak Ibu, mungkin nanti ada teman-teman Kominfo, ada teman-teman dari badan organisasi, BPKAD, dan teman-teman lain yang mungkin tergabung dalam tim koordinasi bisa menyebarkan informasi ini. Jadi PT Tata Cipta Teknologi Indonesia itu menyediakan narasumber gratis setiap bulannya, tapi dengan kuota yang terbatas ya Bapak Ibu. Nanti tata caranya akan kami sampaikan di akhir sesi. Kemudian, selain narasumber gratis untuk pembahasan nilai indeks SPBE, kami juga akan ada narasumber gratis untuk pembahasan spesifik di SIA versi 2 ini nanti. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih kebingungan dengan SIA versi 2 setelah penjelasan dari Mbak Sasa ini juga nanti mungkin kita ada diskusi khusus gitu ya Pak Bu ya. Mungkin nanti bersama teman-teman Kominfo, nanti juga mungkin bisa dengan teman-teman dari tim koordinasi, tapi kita akan spesifik membahas SIA versi 2. Jadi mohon dimanfaatkan juga. Ada dua narasumber nantinya. Yang pertama nilai indeks SPBE. Mungkin ini nanti akan banyak ya di bulan Mei atau Juni awal teman-teman yang akan melakukan penilaian mandiri mungkin ya. Jadi saya harap ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu nanti ada narasumber gratis juga untuk pembahasan spesifik ke SIA versi 2. Seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk pembukaan pagi hari ini. Mari kita mulai mendalami eksplorasi sistem informasi arsitektur SPBE versi 2 untuk transformasi pemerintahan. Kepada Mbak Sasa, kami persilahkan. Iya, baik. Selamat pagi ya Bapak Ibu. Ini saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, sudah tampil ya layarnya. Oke. Eh, Baik, sebelumnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Alsafira Aksa Pratama, itu biasanya memang dipanggilnya Sasa gitu ya Pak Bu. Nah, dalam webinar kali ini saya tuh berkesempatan untuk sharing dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya dalam pembahasan terkait SIA SPBE versi kedua yang tepatnya di minggu lalu, Jumat lalu, ada kegiatan peluncuran SIA versi 2 oleh Kemenpan RB via Zoom atau juga bisa diikuti melalui live YouTube-nya Kemenpan ya Pak Bu. Di sini Bapak Ibu mengikuti juga kan ya? Ada yang sudah mulai mencoba akses SIA versi 2-nya, Bu?
Mungkin nih saya absen juga ya Mbak Sasa dari partisipan. Di sini ada Dinas Kominfo Batam, ada Dinas Ya. Kominfo Kabupaten Bengkayang, ada dari Tanah Datar juga, Wonogiri. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba, belum ada Mungkin belum jawaban. ada yang coba ya, Bu. Mm-mm. Oke. Emang sih sebenarnya tuh aplikasinya memang masih baru banget dan masih perlu dikembangkan ya seperti itu. Nah ya, jadi fokus pembahasan kita hari ini itu terkait dengan untuk apa sih ya SPBE ini dalam penyusunan arsitektur SPBE dan juga kaitannya dengan transformasi pemerintahan. Di forum ini kita diskusi santai aja ya Pak Bu. Nanti selama pemaparan dari saya, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa raise hand atau kirim pertanyaannya di chat Zoom dan akan langsung saya tanggapi di akhir slide-nya. Seperti itu. Nah, ini sekilas mengenai pengalaman saya hingga saat ini selaku Quality Assurance and Development atau QAD di PT Tata Cipta Teknologi Indonesia atau yang dikenal dengan PT Tati. Saya melakukan riset dan pengembangan di bidang e-government. Selain itu juga saya sebagai konsultan muda pernah mendampingi beberapa instansi pusat dan pemerintah daerah. Untuk IPPD yang pernah saya dampingi, ini saya izin sebutkan ya Bapak Ibu, ada mulai dari Mabes TNI, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Morowali, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Pasir, Kota Palopo, Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, Bapak Ibu sedikit bercerita ketika saya kemarin mendampingi Pemkot Surabaya dan ya ini saya sedikit bercerita saat saya mendampingi Pemkot Surabaya dan berdiskusi tepatnya tuh hanya pada domain proses bisnis ya Bapak Ibu. Domain proses bisnis untuk dimasukkan ke dalam SIA versi kedua. Nah, poin yang menjadi keresahan yaitu kalau misalnya sudah mempunyai arsitektur SPBE sebelumnya, berarti metadata yang kemarin diuploadkan ke Abacus versi pertama nggak bisa dipakai dong. Karena kan kalau dari arahan SIA versi pertama, metadata proses bisnis itu kalau Bapak Ibu ingat, mulainya dari level 0 sampai aktivitas paling akhir dimasukkan ke metadata. Sedangkan kalau untuk SIA versi ini hanya ngambil yang level CFM. Sebenarnya dalam webinar ini kita membahas sedikit lebih banyak membantu Bapak Ibu untuk memahami konsep penyusunan arsitektur SPBE dengan disandingkan dengan pada aplikasi SIA SPBE versi kedua yang diluncurkan oleh Kemenpan seperti itu. Nah, pembahasan pertama yang akan dibahas dalam webinar kali ini yaitu mengenai arsitektur SPBE dalam evaluasi RB, kemudian bagaimana implementasi arsitektur SPBE, lanjut pada pengenalan SIA SPBE, struktur navigasi SIA SPBE versi kedua, kemudian referensi arsitektur SPBE, dan yang terakhir contoh implementasi arsitektur SPBE ke dalam SIA SPBE versi kedua. Ya, Bapak Ibu, ini kita masuk ke dalam inti pembahasannya ya. Mungkin bisa difokuskan dulu karena ini eh, kita akan membahas mulai dari evaluasi RB sampai dengan apa sebenarnya kaitannya dengan SIA SPBE versi kedua. Seperti yang diketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa saat ini arsitektur SPBE itu menjadi salah satu indikator dalam penilaian evaluasi RB atau reformasi birokrasi. Dengan nilai rentang penilaiannya itu mulai dari 0 sampai dengan 5. Nilai 0 apabila belum memiliki arsitektur SPBE. Nilai 1 ini apabila telah memiliki arsitektur SPBE. Nilai 2 apabila telah memiliki arsitektur SIS dan arsitektur to be. Nilai 3 apabila telah memiliki arsitektur SIS dan arsitektur to be serta telah melakukan analisis gap dan penyusunan peta rencana SPBE.
Nilai keempat, apabila telah melakukan evaluasi belanja TIK dengan mengacu pada peta rencana SPBE yang telah disusun atau biasa disebut dengan clearance. Kemudian nilai kelima, apabila telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala dalam rangka continuous improvement. Nah, kategori nilai indikator arsitektur SPBE ini dalam evaluasi RB telah mencerminkan konsep penyusunan arsitektur SPBE sesuai dengan framework atau kerangka kerja arsitektur SPBE yang terdiri dari 5 ini, Bapak Ibu. Jadi 5 tahapan ini itu semua dituangkan ke dalam kategori penilaian evaluasi RB terkait indikator arsitektur SPBE. Untuk tahapan yang pertama ini melakukan analisis as is. Yang kedua melakukan analisis to be, di mana Bapak Ibu dalam analisis to be harus menyusun layanan digital terintegrasi untuk target RC to be. Kemudian yang ketiga melakukan analisis gap dengan mengidentifikasi perbedaan dari arsitektur as is dan arsitektur to be untuk menyusun rencana tindakan dalam peta rencana SPBE. Yang keempat, melakukan clearance atau evaluasi belanja TIK sesuai dengan peta rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya, yaitu tahap analisis dan peta rencana SPBE, dan yang terakhir, melakukan review dan evaluasi berkala pada peta rencana SPBE. Nah, dari sini Bapak Ibu, dapat menjadi pemahaman bersama ya, bahwa setiap tahapan ini tuh harus dilakukan karena seluruh tahapannya ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan, seperti itu. Nah, 5 tahapan pengembangan arsitektur SPBE ini, Bapak Ibu, telah diterapkan dalam SIA SPBE versi 2 oleh Kemenpan RB, sehingga menjadi penting untuk setiap pemerintah daerah atau instansi pusat memahami seluruh tahapan pengembangan arsitektur SPBE ini sebelum masuk pada implementasi aplikasi SIA SPBE versi kedua. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, barangkali dari penjelasan saya yang ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu nih, Pak Bu. Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung resen ya Bapak Ibu. Nah, ya baik ini saya lanjutkan dulu. Di dalam arsitektur SPBE, memuat domain arsitektur dan referensi arsitektur. Dari gambar komponen arsitektur SPBE ini, digambarkan bahwa dalam kerangka arsitektur SPBE yang tercantum dalam Perpres nomor 132 tahun 2022, salah satu unsurnya yaitu arsitektur SPBE, di mana arsitektur SPBE ini Bapak Ibu terdiri dari beberapa 6 domain ya yang kita ketahui yang digunakan digunakan untuk menyusun arsitektur SPBE. Kemudian dari domain arsitektur ini disusun menggunakan referensi arsitektur sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitekturnya. Kemudian untuk dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas, diperlukan metadata arsitektur SPBE dengan tetap mengacu pada referensi arsitekturnya. Nah, bagaimana bentuk dari metadata arsitektur ini bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh metadata pada domain data dan informasi. Jadi, metadata arsitektur itu memiliki beberapa atribut untuk mendefinisikan karakter atau ciri datanya. Nah, untuk atribut itu sendiri sudah ditentukan dan dicantumkan pada Surat Edaran Kemenpan nomor 18 tahun 2022 ya Bapak Ibu. Dan juga sudah disediakan format metadatanya berupa Excel dari Kemenpan. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya melihatnya. Nah, metadata inilah yang dipakai ketika melakukan analisis as is. Nah, dalam tahapan analisis as is, selain melakukan inventarisasi dengan metadata, sangat penting untuk melakukan identifikasi keterkaitan pada domain proses bisnis dan keterkaitan pada domain aplikasi. Keterkaitan dengan dalam domain proses bisnis dilakukan dengan identifikasi layanan digital terintegrasi yang dimulai dari domain proses bisnis, kemudian domain data dan informasi, serta domain layanan
Yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE yang menggambarkan keterkaitan domain aplikasi dalam dukungan TIK terintegrasi. Jadi kalau dilihat dari gambar, garis putus-putus warna merah ini Bapak Ibu, ini menggambarkan keterkaitan proses bisnis untuk identifikasi layanan digital terintegrasi. Sedangkan untuk garis berputus-putus berwarna biru ini menggambarkan atau menunjukkan keterkaitan domain aplikasi sebagai dukungan TIK terintegrasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah mulai masuk ke teknisnya ya Bapak Ibu dari pengembangan arsitektur SPBE-nya. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat menjelaskannya, minta tolong untuk diingatkan saja ya Bapak Ibu atau dari Mbak Dia. Oke, kita lanjut ke tahap analisis to be. To be ini sendiri merupakan target atau cita-cita terkait penerapan SPBE di masing-masing instansi pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan to be, dapat mengacu pada hasil identifikasi keterkaitan domain proses bisnis dan keterkaitan domain aplikasi yang dilakukan pada tahap yang baru saja kita bahas ini ya Bapak Ibu. Nah, analisis to be ini mencakup 6 domain arsitektur yang bentuk penerapannya bisa berupa yang pertama, inovasi proses bisnis dengan bisa melakukan menghilangkan proses yang tidak relevan atau membuat proses yang sebelumnya berurutan menjadi paralel. Jadi yang biasanya proses itu dilakukan berurutan, contohnya proses A, kemudian proses B, bisa dilakukan rekayasa proses bisnis sehingga proses A dan proses B bisa berjalan bersamaan. Selain inovasi proses bisnis, target to be dapat dilakukan dengan mengintegrasikan layanan-layanan yang saling berkaitan bagi pakai data dan mekanisme interoperabilitas data, di mana itu semua pastinya membutuhkan adanya dukungan aplikasi. Penggunaan aplikasi itu juga pastinya akan membutuhkan infrastruktur dan keamanan informasi. Sehingga tubi yang berhubungan dengan aplikasi juga harus mempertimbangkan adanya kebutuhan infrastruktur dan keamanan informasinya. Hasil akhirnya, harapannya itu seperti ini Bapak Ibu. Proses yang semula dilakukan dalam 6 tahap selama 180 hari kerja dapat ditransformasikan menjadi 4 tahap yang hanya membutuhkan 30 hari kerja yang sebelumnya dilakukan secara offline, kemudian ditransformasikan menjadi full online. Perubahan ini pastinya akan mengurangi banyak sumber daya yang dibutuhkan dan membutuhkan adaptasi bagi sumber daya manusia pelakunya ya Bapak Ibu. Tapi pelan-pelan pasti bisa. Poin ini Bapak Ibu sudah digembor-gemborkan berkaitan dengan transformasi digital. Selain dari kebutuhan bagi pakai data dan monitoring dari pusat, harapannya juga bisa membuat proses pelayanan publik utamanya itu bisa jadi lebih efisien dan fleksibel dengan adanya digitalisasi tadi. Jadi ini yang dimaksud dengan citizen centric oleh Kemenpan RB. Nah, Bapak Ibu, dalam menentukan to-be terkait aplikasi, perlu diingat bahwa diutamakan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi umum dari pusat apabila ada aplikasi umum yang telah memfasilitasi kebutuhan IPPD. Ini juga sudah diamanatkan dalam Perpres 95 tahun 2018 ya Bapak Ibu, pasal 37 ayat 1, kemudian juga dipertegas dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 yang mengamanatkan untuk instansi pusat dan pemerintah daerah dapat meminimalkan pembangunan aplikasi baru dengan mengoptimalkan aplikasi yang ada melalui integrasi proses. Barangkali Bapak Ibu ingat, amanat ini juga disampaikan oleh Kemenpan melalui sosialisasi SPBE versi pertama di akhir bulan Januari lalu. Ini sudah 3 bulan yang lalu ya Bapak Ibu. Ya semoga Bapak Ibu masih ingat ya Pak. Bapak Ibu bisa memperhatikan pada gambar yang ditampilkan di layar. Di sini ada 9 fokus sistem prioritas nasional yang terdiri dari layanan publik terintegrasi dan infrastruktur publik digital. Nah, kesembilan fokus itu ada yang pertama, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, layanan aparatur negara,
identitas digital dasar, satu data, pembayaran digital, dan portal nasional. Nah, dari 9 fokus sistem prioritas nasional ini, dalam menentukan tubi untuk arsitektur SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan untuk mendukung salah satu atau beberapa sistem atau fokus prioritas di nasional ini. Jadi saya contohkan di lingkup pemerintah daerah contohnya bisa mendukung program terkait layanan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial dan satu data seperti itu. Mungkin dari sini bagaimana Bapak Ibu? Masih belum bingung ya? Masih bisa ditangkap dari penjelasan saya. Oke, kalau masih bisa ditangkap, ini saya lanjut ke tahap pengembangan arsitektur SPBE yang selanjutnya, yaitu analisis gap dan peta rencana SPBE. Nah, sebagai pemahaman bersama ya Bapak Ibu, gap ini yang dimaksudkan adalah celah yang merujuk pada perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan atau hasil yang diharapkan. Nah, kondisi aktual ini maksudnya adalah kondisi saat ini yang telah disusun dalam arsitektur as is. Sedangkan hasil yang diharapkan merujuk pada target atau cita-cita yang telah ditentukan pada arsitektur to be. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Di tahap analisis gap, Bapak Ibu harus mengidentifikasi, menemukan celah antara arsitektur as is dengan arsitektur to be. Mana nantinya celah atau gap kesenjangannya untuk dapat menuju pada target yang telah ditentukan dan dituangkan dalam peta rencana SPBE sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya 5 tahun mendatang ya Bapak Ibu. Nah, untuk penulisan dalam bentuk tabel itu bisa disusun dengan atribut seperti ini Bapak Ibu. Ada kondisi existing, ini yang dimaksudkan adalah arsitektur as is-nya. Ada kondisi target, di mana yang dimaksud ini adalah arsitektur to be-nya. Kemudian ini adalah analisis gap, hasil analisis gap atau celah yang ditemukan dari perbedaan kondisi existing dengan kondisi targetnya, dan rencana tindakan atau apa yang akan direncanakan atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi celah yang tadi ditemukan. Seperti itu. Nah, di layar Bapak Ibu ini sudah ditampilkan alur implementasi arsitektur SPBE secara runtut berdasarkan penjelasan yang sudah saya bahas di slide-slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, identifikasi arsitektur as is. Fokusnya yaitu menyusun katalog konten untuk tiap domain arsitektur dengan menggunakan metadata arsitektur. Selanjutnya dilakukan identifikasi keterlibatan domain proses bisnis dan domain aplikasi yang dimulai dari identifikasi layanan pemerintah terintegrasi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dukungan TIK-nya. Selanjutnya, mendokumentasikan peta strategi. Ini meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran strategis atau IKU. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui arah pembangunan IPPD, di mana peta strategi ini rencana SPB-nya. Karena dalam peta rencana SPBE ini harus disesuaikan dengan sasaran strategis. Selanjutnya yaitu identifikasi arsitektur to be. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya Bapak Ibu, to be ini merupakan target atau cita-cita yang diidentifikasi dengan mengacu dari hasil identifikasi keterkaitan domain proses bisnis dan keterkaitan domain aplikasi. Selain itu juga bisa digali dari dokumen perencanaan rencana pembangunan yang atau RPJMD, RPD yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk lebih fokusnya mungkin ke isu atau permasalahan strategisnya. Seperti itu. Selanjutnya dilakukan identifikasi untuk menemukan celah bedaan dari arsitektur as is dengan arsitektur to be. Selanjutnya dari gap yang telah ditemukan akan digunakan untuk menyusun peta rencana SPBE. Peta rencana SPBE yang sudah disusun akan dilakukan evaluasi terhadap belanja TIK atau proses clearance ya Bapak Ibu untuk memastikan efektivitas belanja TIK dan menjamin keselarasan
penggunaan anggaran TIK dengan arsitektur SBBE-nya. Contoh, terkait usulan aplikasi yang tidak dilanjutkan itu atau yang akan di clearance itu apabila terdapat usulan pembangunan aplikasi yang serupa dengan aplikasi yang telah dimiliki oleh pembina proses bisnisnya. Contoh lain terkait usulan infrastruktur yang tidak dilanjutkan